Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan panduan keluarga sakinah. Masih melanjutkan di bab yang ke-10, bagaimana hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Dan kita masih melanjutkan di poin yang G ya, sepertinya. Di antara hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, yaitu berusaha untuk menasehati istri dengan cara yang baik. Dan kita ketahui bersama para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa an-nasihah min dinil Islam, bahwasanya nasihat itu bagian dari agama Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ad-dinu nasihah. yakni dinul Islam ini adalah nasihat. Artinya ketika kita mengetahui ilmu yang ada di dalam Islam dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu kita gunakan untuk saling menasihati. Secara umum di antara sesama kaum muslimin, dan secara khusus di antara suami, istri, ataupun ayah atau orang tua dengan anak dan yang lainnya. Nah, demikian juga di antara kewajiban para suami terhadap istrinya berupaya untuk menasihati istri, namun tetap dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Atau ma'ruf bisa juga dimaknai sesuai dengan urfnya, sesuai dengan urf. Di tempat itu, di qabilah tersebut, di wilayah tersebut, ada urf di sana yang jika tidak didapati pelanggaran demi pelanggaran di dalam menyampaikan nasihat, maka itu dijadikan sebagai metode untuk menyampaikan nasihat. Semisal mungkin di suatu tempat cara memberi nasihatnya atau urfnya, orang yang datang memberi nasihat sujud dulu, nah ini menyelisihi syariat. Maka urf yang seperti ini tidak perlu kita lakukan, namun kita sekedar sampaikan saja nasihat itu. Tapi di sana apabila ada urf yang membuat nasihat itu lebih mudah diterima dan urf tersebut tidak menyelisihi syariat, misal dengan kebiasaan di tempat itu kalau mau menyampaikan nasihat
maka bawa makanan misalnya. Ya, justru itu dianjurkan, karena dalam Islam juga dianjurkan saling memberi makanan, contoh misalnya. Ini tidak menyelisih syariat, justru didukung oleh syariat. Maka uruf yang seperti ini tidak mengapa untuk digabungkan di dalam pemberian nasihat, ataupun yang lainnya itu bisa diukur nanti. Masing-masing uruf pada setiap tempat kadang ada yang berbeda, terutama di dalam ilqa'un nasihah, ketika menyampaikan nasihat. Taib. Kata penulis di sini rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan agar berbuat baik kepada kaum wanita, berlaku lemah lembut serta sabar atas segala kekurangannya, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Maka seorang suami seharusnya melihat keadaan ini harus bisa lebih sabar terhadap istri dibandingkan istri terhadap suami. Karena dari sisi akal, Nabi sudah menyebutkan akalnya laki-laki dengan wanita itu berbeda. Ya, setengah dari laki-laki. Persaksian juga demikian. Ya, dan banyak hal yang lainnya yang nanti kita dapati. Nah, oleh karena itu, kekurangan yang dimiliki oleh para wanita, maka hendaknya seorang suami lebih bisa bersabar, bersikap lembut terhadap mereka, kemudian memberikan kebaikan kepada mereka serta nasihat. Disebabkan mereka yang diciptakan dari bagian rusuk yang paling bengkok. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Istausu bin nisa." Ya, berikan wasiat atau aku mewasiatkan kepada kalian agar berbuat kebaikan kepada para wanita. Istausu bin nisa'i khaira. Bisa juga maknanya berikanlah wasiat kebaikan untuk para wanita. Atau aku mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dhila'. Karena sesungguhnya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lah. Dan bagian rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Nah, mereka diciptakan dari itu, memang dari tulang rusuk yang paling bengkok. Semua bentuk tulang rusuk itu bengkok, nggak ada yang lurus. Ya, dan para wanita itu diciptakan dari bagian tulang rusuk yang paling bengkoknya, yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Jika engkau paksa untuk meluruskannya, meluruskan yang bengkok tersebut, niscaya engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kau biarkan, ya dia tambah bengkok ataupun bengkok terus. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka dari itu kuwasiatkan kepada kalian untuk berbuat baiklah kepada para wanita. Berikan mereka wasiat. Aslinya istausu itu adalah dari kata wasiat. Ya, sering-seringlah memberikan wasiat kebaikan untuk mereka. Ajarkan, sampaikan kepada mereka kebaikan demi kebaikan. Minimalnya itu dulu. Disampaikan kepada mereka bahwasanya ini adalah perbuatan baik, ini perbuatan baik. Bahkan kita katakan ajarkan mereka cara berbuat baik kepada suami. Ya, suami memang langsung mengajarkan istrinya bagaimana cara berbuat baik kepada suami. Nah, ajarkan. 1 begini, 2 begini. Kalau bertemu suami wajahnya itu begini, ya. Kalau membawa makanan seperti ini, kalau menyuguhkan minuman seperti ini, kalau berbicara begini, ya, tangannya begini, dan seterusnya diajarin. Seperti halnya para karyawan ataupun karyawati yang mungkin bekerja di restoran lah, anggap ya seperti di restoran, itu kan diajari oleh pimpinannya ataupun memang ada petugas khusus untuk melatih mereka di dalam
melayani tamu, ya, ataupun pengunjung. Caranya begini, cara tangannya begini, cara bicaranya begini. Lah kalau mereka untuk duniawi saja, hanya untuk mencari gaji lah anggap, ya, untuk mencari gaji, itu diajarkan adab, bagaimana menyambut tamu, bagaimana menyambut ini dan itu, atau ya cara berbicara, cara bertingkah laku dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan istri yang programnya itu bukan program duniawi saja, tapi duniawi dan ukhrawi, dunia akhirat yang diinginkan. Maka para istri lebih membutuhkan itu. Pertama karena kurangnya akal mereka, kurangnya agama mereka, dan mereka juga diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang apabila dibiarkan, tidak diajari, ya udah bengkok terus. Tapi kalau dipaksa terus, dipaksa, itu bisa patah. Dan makna patah di situ nanti akhirnya bisa sampai kepada perceraian. Ya, karena dia seakan-akan ditekan terus, dipaksa, kamu harus begini, tapi dengan bahasa yang kurang lemah lembut, ya, dengan bahasa yang kasar, ataupun ya dengan ketidaksabaran, ketergesa-gesaan, terburu-buru, mengharapkan dia harus segera berubah tabiatnya, harus segera ya berubah karakternya, biar dia jadi ini dan itu, biar menjadi karakter yang baik. Ya, seperti ini dan seperti itu, akan tapi terkesan memaksa dan ini bisa patah. Baik. Jadi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal mar'ata khuliqat min dhila'in." Mar'ah itu atau wanita itu, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Lan tastaqima laka ala tariqah. Dia tidak akan mungkin bisa betul-betul lurus di atas satu jalan untukmu. Jadi sulit dia kalau memang betul-betul lurus sempurna. Itu tidak bisa. Di atas satu jalan dia lurus terus, nggak ada bengkoknya sedikit pun. Nah ini tidak akan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in istamta'ta biha wa biha iwaj. Jika engkau bersenang-senang dengannya, lalu engkau mendapatkan kesenangan darinya, tapi ya tetap dia bengkok. Ya, tetap wanita itu bengkok. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Jika kau paksa untuk meluruskannya, maka dia akan bisa patah, dan kepatahannya itu adalah dengan perceraian. Ya. Jadi apabila dipaksa supaya dia lurus, tergesa-gesa, terburu-buru, maka ini bisa mematahkannya. Ya, akhirnya berpisah. Oleh karena itu penuh kesabaran untuk meluruskan mereka perlahan-lahan, walaupun tidak sempurna, tapi ada perubahan. Sehingga yang dimaksud oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sini adalah sikap pertengahannya. Jangan dibiarkan begitu saja karena dia bengkok terus. Jangan pula berusaha betul-betul diluruskan dengan cepat, segera, bisa patah. Tapi pertengahanlah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, maka wanita itu ataupun istri, apabila seorang bersenang-senang dengannya, maka ia bersenang-senang di atas kebengkokan. Maka hendaknya dia ridha dengan yang mudah. Artinya berusaha untuk memudahkan. Walaupun seorang suami sudah mengajarinya adab-adab, bagaimana cara berbuat baik kepada suami atau berbuat baik pada banyak hal, ya, namun kita dapati dia tidak sempurna mengerjakan itu. Kalaupun terlihat kesempurnaan pada agama, maka masih akan terlihat pada tabiatnya, pada karakternya, bawaannya, ya, dengan sifat wanita yang bengkok tersebut. Jadi kata beliau sini, Syekh Utsaimin, jika ia ingin meluruskannya, maka wanita itu tidak akan pernah lurus, dan ia tidak akan sanggup melakukan itu untuk meluruskannya 100%. Itu nggak akan sanggup seorang suami meluruskannya betul-betul 100%, karena akan patah, nggak bisa, ya, karena sikap bengkoknya itu
Kalau dibiarkan bengkok terus, tapi kalau dipaksa lurus, itu justru akan mematahkannya. Wanita bila ia lurus agamanya, maka tidak akan lurus pada tabiatnya. Ya, sekiranya pun seorang wanita didapati bagus agamanya bagus, akidahnya, ibadahnya, ya, dan yang lainnya, tapi ada pada tabiatnya yang mungkin itu berbenturan dengan si suami, tabiatnya, kebiasaan dari karakternya. Artinya tidak mungkin semua keinginan suami dipenuhi oleh istri. Pasti ada aja pelanggaran. Pasti ada saja kekurangan yang ada pada dirinya, yakni pada diri wanita tersebut. Maka wanita itu kurang dengan sebab penciptaan dan tabiatnya, dan juga melakukan kekurangan. Jika engkau berusaha meluruskannya berarti mematahkannya, sedang mematahkannya itu adalah menceraikannya. Maknanya ialah sesungguhnya jika engkau berusaha agar ia bersikap lurus, yakni menuruti semua keinginanmu, maka mewujudkan hal tersebut tidaklah mungkin. Tapi menguranginya, pasti ada saja yang dia itu tidak menuruti suaminya, ada saja. Ya, tapi tidak secara keseluruhan, karena itu betul-betul durhaka besar. Maka dinasihati, disampaikan kepadanya, diajarkan kepadanya ilmu, sehingga dia tidak benar-benar bengkok, namun tidak juga memaksa dia sampai lurus sehingga tidak ada kesalahan, tidak mungkin. Pasti, ya, pastinya ada, karena itu sifat manusia secara umum. Demikian juga pada asalnya wanita itu dengan kebengkokannya. Maka tidak mungkin, kata beliau, mewujudkan dia betul-betul lurus menurutimu dalam semua hal. Pasti ada saja yang dia mungkin membantah, tapi bukan dengan bantahan yang berkepanjangan. Nah, kalau itu bisa durhaka besar. Maka ketika itulah engkau akan bosan kepadanya dan akhirnya engkau menceraikannya. Ya, jika menuntutnya ataupun memintanya untuk lurus terus, menurutin terus, ya ada saja hal-hal yang mungkin dia tidak menuruti ataupun mengikuti suaminya. Dan engkau tidak akan mungkin mendapatkan wanita yang 100% selamat dari suatu cacat ataupun kekurangan, bagaimanapun keadaannya. Ya, enggak akan mungkin. Tidak akan didapat ya ada seorang wanita kemudian enggak ada kekurangannya, enggak ada cacatnya, kemudian betul-betul tidak ada sedikit pun ya membantah. Artinya ada bentuk-bentuk pengingkaran, bantahan mereka, ketidakpatuhan mereka yang itu ditoleransi. Ya, ditoleransi. Artinya itu suatu hal yang sudahlah, suatu hal yang dimaafkan, dibiarkan, karena kalau pada perkara itu pun dipaksa, ini bisa membuat dia patah. Ya, pada perkara 100%, pokoknya harus suami semuanya. Sampai masalah kursi, sampai masalah jendela, sampai masalah warna misalnya, semuanya harus, itu betul-betul ya akan patah dan akhirnya terjadi perceraian. Ya, karena akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar kalau dituntut semuanya. Itu yang dimaksud. Kalau dituntut semuanya, dia itu harus ikut semuanya 100%, enggak diberikan ruang sedikit pun bagi dia, maka makna patah tadi, kau akan mematahkannya, artinya bisa menyeret kepada perceraian. Taib. Nah, itu yang hendaknya difahami khususnya bagi para suami. Jadi sering-seringlah menasihati mereka. Itu yang terbaik. Berikan mereka nasihat, Ya, mungkin tidak 100% dia laksanakan nasihat-nasihat tersebut dari suami, tapi setidaknya ada beberapa persen yang dikit demi sedikit itu diterima oleh dia, dilaksanakan, dijalankan, itu lebih baik daripada menuntut dia harus 100%. Setiap nasihat itu harus. Justru ini akan bisa mematahkan dia ataupun bisa menyeretnya kepada atau mengantarkan kepada perceraian. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian yang di antara kewajiban yang harus dipenuhi suami bagi hak istri, yaitu hendaknya sang suami mengizinkan istrinya untuk keluar rumah di dalam memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan dari para wanita
yang dia harus keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terlebih lagi umumnya kaum laki-laki ataupun para suami aktivitas kesehariannya itu lebih banyak di luar rumah. Sungguh kurang bijaksana ataupun akan terjadi ya kesenjangan di antara mereka sekiranya seorang wanita itu betul-betul tidak diperbolehkan oleh sang suami keluar rumah sampai untuk kebutuhan yang mendesak sekalipun tidak boleh keluar rumah. Sementara sang suami tidak ada di rumah. Ya, maka yang seperti ini justru akan menimbulkan mafsadat akhirnya untuk rumah tangga mereka. Oleh karena itu, ini di antara hak istri diberikan izin. Ya, diberikan izin keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat mendesak sementara sang suami tidak mampu untuk memenuhinya pada waktu itu, pada saat itu. Karena dengan kesibukan suami juga yang tidak semua para suami itu aktivitasnya di rumah. Bahkan umumnya banyak di luar rumah. Kalaulah sang suami seringnya di luar rumah beraktivitas mencari ma'isyah, lalu dia menetapkan pada istrinya enggak boleh dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kebutuhan apapun, enggak boleh, pokoknya di rumah saja. Sekalipun itu kebutuhan yang mendesak, enggak boleh di rumah saja. Ini akan memberatkan. Dan ini akan menyulitkan, dan ini tadi akan kembali kepada pembahasan sebelumnya. Ini akan bisa menyebabkan kepatahan tadi itu. Akan patah kalau dibuat aturan seperti itu. Taib. Maka kata beliau yang hak mengizinkan istri keluar untuk kebutuhannya yang mendesak. Di antara hak istri adalah suami mengizinkannya keluar untuk suatu kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Seperti pergi ke warung, pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan anaknya, untuk kebutuhan istrinya, bahkan untuk kebutuhan suaminya juga. Yang sekiranya suaminya ketika pulang ke rumah, dia akan dapati haknya telah dipenuhi oleh istri. Dan untuk memenuhi itu, si istri harus keluar rumah untuk membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang itu bisa dia olah ataupun dia jadikan sebagai memenuhi kebutuhan dirinya ataupun anaknya ataupun suaminya. Taib. Ya, seperti pergi ke warung, pasar dan tempat lainnya untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Maka pembolehan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Qad adzinallahu lakunna an takhrujna li hawaijikun." Ya, hawaij yakni hajat maksudnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kalian wahai para wanita untuk keluar rumah dalam memenuhi keperluan ataupun hajat-hajat kalian. Ini hajat masah, kebutuhan yang mendesak. Ya. Namun keluarnya istri haruslah memperhatikan beberapa syarat sesuai syariat Islam berikut ini. Di sini ada 4 yang beliau sampaikan yang harus dipenuhi oleh setiap wanita ataupun seorang istri ketika hendak keluar rumah di dalam memenuhi hajat kebutuhan mereka yang mendesak. Yang pertama kata beliau di sini, memakai jilbab syar'i yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, auratnya. Jadi janganlah dia beralasan keluar rumah untuk memenuhi hajat kebutuhannya yang mendesak, namun keluarnya dia dari rumah dalam keadaan tersingkap auratnya. Jadi hendaknya seorang wanita yang keluar rumah untuk memenuhi hajatnya tetap menggunakan hijab syar'i. Ya, kain yang menutupi seluruh tubuhnya ataupun yang menutupi auratnya. Jangan sampai dia keluar rumah dalam keadaan kashful aurah, menyingkap auratnya ataupun membuka auratnya, maka ini akan menimbulkan dosa. Dosa bagi dia dan fitnah juga bagi kaum laki-laki asing yang melihat auratnya di luar rumah. Ini akan menimbulkan fitnah. Nanti akan ada pembahasan juga bagaimana fitnah wanita ini yang membahayakan kaum laki-laki. Maka hendaknya dia berjilbab ketika keluar rumah, atau menggunakan kain yang sesuai dengan kriteria yang sudah kita sebutkan sebelumnya, dengan kain yang longgar, tebal, ya, dan menutup semua bagian-bagian yang bisa menimbulkan fitnah, kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, para ulama
berdasarkan hadis dari Asma, membolehkan wanita keluar rumah dalam keadaan terlihat wajah dan kedua telapak tangan, dan sebagian yang lain mengatakan tidak boleh terlihat apapun kecuali hanya kedua matanya saja, bahkan seluruh wajahnya pun ditutup, ya, untuk menjaga fitnah yang ditimbulkan dari tubuh wanita. 6. Yang kedua, tidak ikhtilat ataupun berbaur dengan kaum laki-laki. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau sekiranya seorang wanita keluar rumah tujuannya untuk belanja di pasar? Bukankah di pasar itu sulit untuk menghindar dari ikhtilat, bercampur baur? Ya, maka yang dimaksud oleh penulis di sini tidak ikhtilat adalah pada tempat-tempat yang memang di sana mampu bagi si wanita tadi untuk memisah diri, untuk tidak ikhtilat. Karena memang ada tempat-tempat yang sulit sekali untuk dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi berusaha untuk semaksimalnya, untuk menjauh, untuk menghindar jika memang mampu. Tapi kalau memang tidak mampu, mau tidak mau harus ikhtilat, maka hal itu dimaafkan. Ya, hal itu dimaafkan. Semisal kisah seorang wanita yang ditemui oleh Nabi Musa alaihi salam saat dia ingin mengambil air untuk ternaknya karena ayahnya kesulitan untuk mengambil air ataupun mengembalakan ternak. Jadi anak wanita yang mengembalakan ternak. Dan pada waktu itu orang-orang sedang antrian untuk mengambil air di sebuah sumur. Nah, maka wanita tersebut menunggu sampai selesai semua kaum laki-laki tadi. Kenapa? Untuk menghindarkan dirinya dari ikhtilat. Nah, ini contoh bagi kaum wanita muslimat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan kisah itu. Sehingga datanglah Nabi Musa waktu itu untuk memberikan bantuan. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika seorang wanita keluar rumah kemudian untuk mencari sesuatu, membeli sesuatu, ya, untuk hajat kebutuhannya, jika memang mampu dia untuk memberikan jarak agar tidak terjadi ikhtilat, maka ini lebih utama baginya sebagai syarat agar dia tidak bercampur baur, saling bersentuhan, bersenggolan, berdesak-desaan, ya, kecuali memang hal tersebut tidak bisa dihindari. Kalau masih bisa dihindari, maka hendaknya diusahakan. Baik, kemudian yang ketiga, tidak memakai wangi-wangian ataupun parfum. Ya, tidak memakai wangi-wangian ataupun parfum. Bukan berarti seorang wanita ketika keluar rumah disuruh berbau-bau gitu ya. Bukan. Maksudnya tidak menggunakan parfum yang bisa menimbulkan fitnah. Ya, kalau misalnya bagaimana dia menggunakan parfum tapi hanya bisa tercium oleh dirinya sendiri, enggak ada masalah. Ya, orang-orang tidak bisa mencium aroma parfum yang dia gunakan. Artinya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi apabila itu sangat semerbak, bisa tercium dari jarak, ya, dari jarak sekian-sekian sehingga laki-laki yang dilewati olehnya bisa mencium aroma wangi dari parfum itu, maka ini berbahaya karena dosanya sama seperti dosa wanita yang berzina. Nah, itu. Jadi tidak menggunakan parfum itu lebih utama, bukan disuruh untuk berbau-bau ria. Ya. Akan tetapi yang dimaksud tidak sampai menggunakan parfum yang bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang dia lewati. Kemudian yang keempat, secara umum tidak menimbulkan fitnah, baik itu dari suaranya, gaya jalannya, gitu ya. Suaranya dengan tegas ketika berbelanja, itu dengan kata-kata yang tegas, tidak dengan mendayu-dayu, tidak dengan sengaja digemulaikan, karena ini bisa menimbulkan penyakit dalam hati kaum laki-laki yang asing. Ya, ketika dia sengaja meliuk-liukkan suaranya dalam berbicara atau sengaja terlalu meliuk-liukkan gaya jalannya. Nah, ini bisa menimbulkan fitnah. Seorang suami pun dibolehkan mengizinkan istri untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid apabila ketiga syarat di atas terpenuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjid fala yamna'ha." Apabila
istri salah seorang dari kalian minta izin untuk pergi ke masjid, jangan dia menghalanginya, biarkan istrinya berangkat ke masjid. Dengan catatan itu tadi terpenuhi syarat-syarat tadi, menutup auratnya, ya, tidak menimbulkan fitnah, tidak menggunakan parfum yang bisa membuat fitnah juga, dan menghindari ikhtilat. Ya, dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya ikhtilat ini sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak terjadi ikhtilat. Pernah suatu saat ketika kaum muslimin wal muslimat keluar dari Masjid Nabawi dan dilihat oleh Nabi. Dilihat oleh Nabi jalan atau akses jalan itu dipenuhi laki-laki dan perempuan, ikhtilat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengumumkan dan menyampaikan kepada para wanita, wahai kalian para wanita, istakhirna, kata Nabi. Kalian ke pinggir kata Nabi. Biar kaum laki-laki yang di tengah. Lihat, Nabi memisah supaya tidak terjadi campur baur, ikhtilat. Istakhirna, kata Nabi. Hei kalian para wanita, kalian ke pinggir. Alaikum nabi hafatit tariq. Hak kalian itu di tepi, bukan di tengah. Nah, ini salah jalan kalau wanita itu, kalau di satu jalan itu dia di tengah. Harusnya dia di pinggir. Kaum laki-laki yang boleh dia di tengah. Nah, seperti itu. Nah, ini dalil yang menunjukkan bagaimana Nabi kita SAW di jalan sekalipun beliau berusaha menjaga umatnya. Kalau memang mampu, jangan sampai ikhtilat, campur sudah situ, bersenggolan, bersentuhan, jangan. Nah, ini ya, taib. Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencegah ikhtilat ini ataupun membuat pembatas itu bukan pada acara-acara seperti taklim, bukan seperti ini saja ya, tapi berusaha ikhtilat itu tidak harus dengan menggunakan hijab. Intinya tidak terjadi campur baur. Nah, seperti itu. Terpisah, walaupun menjaga pandangan itu lebih afdol. Kalau acara yang sifatnya perkumpulan seperti ini ya lebih utama memang menggunakan pembatas, karena itu lebih kepada menjaga pandangan. Tidak hanya sebatas mencegah ikhtilat saja, tapi menjaga pandangan. Tapi kalau di jalan kan susah. Kita bawa tabir terus supaya nggak ngelihat, kan susah kan seperti itu. Lalu kalau di jalan memang kita ghaddul basar. Ya, jadi memang itu dua hal yang berbeda, ghaddul basar dengan ikhtilat. Ikhtilat itu lebih kepada itu tadi, percampur bauran itu dipisah gitu ya. Kita cari jalan supaya agak menjauh dengan lawan jenis. Nah, itu dia. Itu ada pahalanya di sana. Kenapa? Karena menjalankan syariat. Mungkin terjadi lagi agak jauh lagi dikit. Ya, terjadi lagi namanya perubahan di kondisi tempat umum itu kan terjadi perubahan. Kita hindar dikit, ke kiri dikit, ke kanan dikit. Yang penting hati-hati jangan sampai masuk paret gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mencegah ikhtilat tadi, dan itu enggak sia-sia di sisi Allah. Karena tujuan kita adalah menjaga syariat dan menjaga kesucian diri. Walaupun orang agak lihat, apa sih bapak ini? Ya, kok kesana kesini, padahal tujuannya untuk menghindar. Misal kan begitu, di sebuah di sebuah tempat perbelanjaan kan begitu, mat'am, warung, orang antri banyak begitu, antri banyak, ya, berdesak-desakan di sana, kita menghindar ke kanan, datang lagi kan, menghindar ke kiri, datang lagi. Nah, perbuatan kita menghindari ikhtilat tadi itu kan tidak sia-sia. Kenapa kita lakukan itu? Karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh pada dosa. Tapi demikian, ada kondisi yang nanti ya sudah nggak bisa lagi, udah didesak seperti itu. Di sekeliling kita udah banyak orang, nggak mungkin kita, ibu-ibu agak jauh dari saya. Kayak itu kan tidak maslahat kalau sampai seperti itu. Ya, tapi kita saja berusaha untuk ke kanan, ke kiri. Ya, kalau tadi Nabi yang berkata demikian, karena beliau adalah pemimpin pada waktu itu. Itu hak seorang pemimpin, mencegah kemungkaran di wilayah kekuasaannya. Itu kekuasaan Nabi SAW. Ya, sehingga beliau mengatakan, para wanita ke pinggir, jangan berdesak ikhtilat seperti itu. Kalian agak ke pinggir, biar laki-laki yang di tengah. Ya, itu dia. Taib ya. Kemudian dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba wanita Allah
Ya, wanita-wanita hamba Allah jangan kalian larang untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Tapi yang perlu diingat, kata penulis di sini, ini Ustaz Yazid rahimahullah. Tapi yang perlu diingat bahwa salatnya kaum wanita di rumahnya itu lebih baik daripada di masjid. Nabi SAW bersabda, dan dalam banyak hadis yang lainnya, beliau bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian mencegah ataupun melarang para wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah, tapi rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Maksudnya, seorang wanita yang mengerjakan sholat di rumah itu lebih besar pahalanya daripada laki-laki yang sholat di masjid. Ya, karena wanita yang sholat di masjid pahalanya mengikut pahala laki-laki yang sholat di masjid. Paham? Wanita yang ikut sholat berjamaah di masjid pahalanya sama seperti laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Berapa dapatnya? 25 atau 27 derajat. Ya. Tapi apabila seorang wanita lebih memilih di rumahnya, maka lebih besar. Makanya saya katakan tadi, seorang wanita yang mengerjakan sholat di rumah itu lebih besar pahalanya daripada seorang laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Karena tolak ukur wanita yang sholat ke masjid itu mengikuti kaum laki-laki. Tapi ketika mereka sholat di rumah, mereka mengikuti keutamaan wanita. Ya, berapa perbandingannya? Allahu a'lam. Kata-kata mutlak lebih baik, khairun atau afdol, maka balasannya di sisi Allah intinya lebih baik, lebih dari 27 derajat yang diperoleh oleh kaum laki-laki. Nah, jadi ini harus difahami juga oleh kaum wanita, ya. Namun ketika kaum wanita ingin berangkat ke masjid, tidak boleh pula dilarang oleh suami, kecuali sang suami mendapati pelanggaran yang dilakukan oleh si istri. Maka boleh dia mencegahnya karena ada pelanggaran tadi. Jangan kamu justru membuat fitnah di masjid. Ya, dengan menggunakan parfum, dengan berdandan, tabarruj, ya, menampakkan auratnya dan semisalnya, membuat fitnah dengan suaranya, dengan gaya jalannya dan semuanya. Maka boleh sang suami mencegahnya. Baik, ya. Dan di sini dalam hadis ini yang perlu kita fahami, kata-kata buyut, rumah, artinya perbandingannya itu betul-betul rumah tempat dia tinggal, bukan hotel tempat dia safar. Paham? Ya, rumah, kata Nabi, rumah, perbandingannya itu rumah dengan masjid, bukan hotel tempat tinggal sementara dia safar dibandingkan dengan masjid. Karena itu banyak pertanyaan, bagaimana seorang wanita lebih baik dia sholat di hotel atau di Masjidil Haram? Maka saya katakan, dia wanita itu musafir, musafirah atau mukimah di situ. Ya, kalau dia mukimah kan di situ, dia seorang yang mukimah, memang mukimnya itu di sekitar Masjidil Haram, maka sholatnya di rumah itu lebih utama daripada di Masjidil Haram, ya, ataupun di Masjid Nabawi. Kalau dia mukim di situ. Tapi kalau dia musafir di situ, maka sholatnya di Masjidil Haram jelas lebih baik daripada di hotel misalnya. Ya, anggaplah mungkin pendapat para ulama yang kita pilih di sini, yaitu yang membedakan antara sholat di hotel dengan di Masjidil Haram. Karena ada para ulama yang berpendapat bahwa seluruh tanah haram Makkah itu berlaku hukum sholatnya seperti sholat di Masjidil Haram. Tapi mereka tidak memberlakukan itu di tanah haram Madani, Madinah. Kalau di tanah haram Madinah, maka mereka mengkhususkan hanya di Masjid Nabawi saja, yang pahalanya 1000 itu di batasan Masjid Nabawi. Di luar pagar Masjid Nabawi di hotel, maka seperti pahala sholat biasa. Tapi kalau di tanah haram Makki ataupun di Makkah, kan ada batasan tanah haram, ada Masjidil Haram, kan beda itu. Ada kawasan Masjidil Haram, ya, ada tanah haram. Kalau di tanah haram Makkah itu banyak masjidnya.
ada Masjidil Haram, ada masjid yang di sebelah-sebelahnya itu banyak. Saya sampai lupa nama-namanya itu, ada banyak masjid di situ. Nah, mereka para ulama menghukumi itu sama semuanya. 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid ini, di masjid-masjid tadi. Tapi ada yang membatasi hanya Masjidil Haram saja. Wallahu a'lam bishawab. Intinya tadi benar-benar di sini kata-kata buyut adalah rumah. Ya, perbandingannya rumah dengan masjid. Karena di sini kata mutlak, la tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan kalian cegah wanita-wanita itu untuk datang ke masjid-masjid. Nabi tidak mengecualikan di sini kecuali Masjidil Haram, enggak ada. Kecuali Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Aqsa, tidak ada. Semua masjid di muka bumi ini dibandingkan dengan rumah tempat tinggal seorang wanita, lebih utama si wanita sholat di rumah. Makanya apabila seorang wanita tadi safar ke Masjidil Haram, misalnya safar ke Mekah, berarti statusnya bukan rumahnya, itu hotel. Ya, hotel itu bukan rumahnya. Maka ya lebih utama dia untuk sholat ke Masjidil Haram, ya, di luar dari khilaf tadi, ya gitu. Kalau sekiranya pendapatnya adalah Masjidil Haram, keutamaan sholat di Masjidil Haram adalah bagian masjid saja. Wallahu a'lam. Taib. Kita masuk poin I. Di antara hak wanita ataupun hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami yang berikutnya, suami harus berlaku adil kepada para istri-istrinya. Ini pembahasan khusus atau poin khusus yang para suami yang punya istri lebih dari satu. Tapi yang muwahhid, ya ilmunya ajalah dulu. Ya, yang masih satu ilmunya saja dulu sebelum nanti Allah Ta'ala izinkan dan takdirkan, ya, untuk lebih dari satu. Karena apabila Allah berkehendak, enggak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi, enggak bisa. Enggak akan ada yang bisa mampu menghalangi ketika Allah Ta'ala sudah memberikan kepada hamba karunia-Nya. Enggak ada yang bisa menahan itu. Padahal kalimat itu sering kita ucap. Ya, kalimat itu sering kita ucap. Kita sering mengatakan, Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, takkan mungkin ada yang mampu menghalangi sesuatu yang telah kau beri. Enggak ada. Enggak ada yang bisa menghalangi. Ketika Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada seorang laki-laki agar dia memiliki istri lebih dari satu, maka enggak akan ada yang bisa menghalangi. Allah Ta'ala akan jadikan istrinya yang awal itu ridho, bahkan mendukung mungkin, bahkan nyarikan mungkin. Ya, Allah mampu untuk menjadikan hati manusia itu untuk ridho dengan perkara ini, perkara itu. Walaupun awalnya mungkin dia tidak ridho. Dan tidak hanya pada kasus ini saja gitu ya. Ada pada banyak hal. Yang awalnya manusia tidak ridho dengan sesuatu, tapi Allah Ta'ala lunakkan hatinya sehingga dia pun ridho. Ya, seorang yang tidak ridho dengan seseorang yang lainnya. Kenapa? Karena dia berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini. Karena hutangnya nggak dibayar-bayar misalnya, udah lama nggak dibayar-bayar. Tapi Allah Ta'ala jadikan hatinya lunak sehingga dia pun mengatakan, ya sudah, hutangmu sudah tidak usah dibayar, dianggap lunas saja. Gampang dan mudah bagi Allah untuk menjadikan itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para hamba. Sehingga janganlah tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Kadang ada sebagian orang ya mungkin saja terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga ya poligaminya tidak menuai hikmah yang lebih besar. Ya, oleh karena itu kita sampaikan di sini bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi sesuatu itu enggak ada yang bisa menghalangi. Apabila Allah Ta'ala menghalangi, maka tidak akan mungkin terjadi. Ya, tak akan mungkin terjadi. Baik. Maka di sini akan dibahas oleh beliau bagaimana kewajiban seorang suami yang harus dia berikan kepada istri yang lebih dari satu, istri-istri. Yaitu suami harus dapat berlaku adil di dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan dalam giliran bermalam. Jadi keadilan yang dituntut di dalam syariat Islam bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu
adalah pada perkara-perkara pokok, ya, ataupun pada perkara yang primer, bukan pada perkara yang sekunder, tersier, itu ya. Tapi terkadang perkara-perkara yang di atas primer tadi itu kadang membuat masalah atau dijadikan alasan untuk menuntut si suami itu tidak berlaku adil, padahal dia sudah tergolong adil. Makanya lihat di sini beliau tidak memperinci terlalu banyak, karena kalau sampai masalah tersier itu dituntut adil harus sama, ya nggak akan jalan yang namanya poligami tadi itu. Ya, karena ini syariat. Jadi kalau membahas poligami itu sebenarnya kan pembahasan nikah, ya kan? Syarat-syaratnya itu sama, mau nikah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, syarat dan rukun nikahnya sama, nggak ada bedanya, sama, nggak ada bedanya. Kita cari juga dalilnya tuh nggak ada yang membedakan. Ketika seorang menikah yang pertama, ini syarat dan rukunnya, ini kewajibannya. Ketika menikah yang kedua, oh tambah lagi syaratnya, nggak ada. Ya. Tidak ada ditambah syaratnya di situ. Adapun minta izin sama istri yang pertama itu bukan syarat. Enggak ada yang menambahkan itu syarat ahlul ilm. Ya, minta izin sama istri pertama. Ya, tapi yang ada kewajiban bagi suami yang menikah kedua, kewajiban yang harus dia lakukan mengabarkan istrinya yang pertama bahwa dia sudah menikah yang kedua, dan mengabarkan kepada istri yang pertama sudah ada pembagian hari, pembagian bermalam. Kalau dia marah, ya udah terima saja. Taib ya. Jadi kata beliau di sini, yaitu suami harus dapat berlaku adil dalam hal memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan giliran bermalam. Ya, giliran bermalam. Bahkan ya ada sistem ganti lah, begitu namanya giliran bermalam, sistem ganti. Kalau dipakai jatahnya istri yang lainnya, maka dia harus mengganti. Ya, harus diganti lagi karena sudah dipakai pada istri yang lainnya. Nah, itu diantara tolak ukur adil di dalam membagi malam. Dan para ulama menjadikan tolak ukur hari itu dihitung malamnya. Ya, karena siang itu seorang laki-laki umumnya mencari ma'isyah, cari kerja. Ya, sehingga tolak ukurnya itu malam. Wallahu a'lam. Ia tidak boleh sewenang-wenang ataupun berbuat zalim, karena sesungguhnya Allah melarang yang demikian. Adil bukan berarti harus sama. Kalau di istri pertama ikan tongkol, istri kedua harus ikan tongkol. Ini tuntutan adil yang kelewatan seperti itu. Ya. Sampai masalah makan juga, kalau di istri pertama mungkin kakap, di sini nggak boleh ikan teri. Ya, tidak sampai seperti itu. Ya, artinya udah kita bahas dari yang sebelumnya gitu ya. Engkau wajib memberi makan dengan apa yang engkau makan. Ya, at'imha bima ta'imta, kau beri makan istri itu dengan apa yang kamu konsumsi. Jangan sampai nanti di istri pertama dia senang dengan ikan kakap, tapi dia enggak senang dengan ikan teri, dikasih ke istri yang kedua lauk ikan teri. Nah, jangan seperti itu. Tapi kalau dua-duanya memang kesenangan dia, ya enggak apa-apa. Ya kan seperti itu. Ikan teri mahal juga kayaknya kan? Apalagi ikan teri pakai kacang, apalagi pakai jengkol kan enak gitu ya, semur jengkol. Ya, intinya jangan seperti itu, jangan memberi itu, nanti akan masuk kepada ruang ketidakadilan seperti itu. Kenapa? Karena dia memberi makan yang dia sendiri memicingkan mata kan begitu ya. Dia sendiri tidak suka sama makanan itu, tapi dia berikan ya kepada istrinya yang lain. Taib. Nah, demikian. Karena itu bisa jatuh kepada kezaliman. Jadi dia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zalim, karena sesungguhnya Allah melarang yang demikian. Adil bukan berarti harus sama dalam semua hal. Sebab tidak mungkin ada manusia yang mampu adil, contoh dalam masalah cinta, dalam masalah berhubungan intim ataupun bersetubuh. Ya, jadi ada memang poin-poin yang itu tidak tergolong zalim lagi.
Ya, dan dia sudah dinyatakan adil. Jadi ada hal-hal yang memang ditoleransi dalam syariat Islam. Sama halnya kalau kita membahas masalah gharar. Ya kan? Dalam jual beli barang. Enggak jelas. Ada cacat tersembunyi. Contoh seperti kita jual rumah. Ya, kita jual rumah. Ada banyak di sana cacat-cacat di dalam jual rumah itu. Tapi yang harus kita jelaskan, yang itu cacatnya itu fatal. Dan jangan disembunyikan. Misalnya ada satu tiang itu udah betul-betul keropos, ya, kemudian sengaja ditutup-tutupin pakai semen supaya nggak kelihatan. Padahal itu bahaya dan merugikan orang yang membeli misalnya. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Ini gharar yang haram yang seperti itu. Menyembunyikan aib barang yang mau dijual, padahal aib tersebut sangat berbahaya merugikan orang yang membeli. Tapi gharar dalam artian aib yang kecil-kecil, ada semen yang bolong-bolong semut, ya itu nggak mungkin jelaskan, Pak, ada yang bolong-bolong semut di sini, ya. Kemudian ini ada sedikit yang bolong di pintu-pintu, bolong-bolong rayap kecil, kan begitu. Kemudian, ya itu terlalu berat. Itu suatu hal yang sudah ditoleransi, yang udah nggak apa-apa itu, nggak perlu harus dijelaskan. Karena dalam berjual beli juga harus dijelaskan ada aib barang. Jual mobil, kan begitu kan, hal-hal yang memang sangat berbahaya. Tapi hal-hal yang sudah ada bengkok dikit, kan begitu kan, atau apa yang agak kotor, ini itu satu hal yang sudah bisa ditoleransi. Nah, demikian juga dalam hal memberikan keadilan. Ada hal-hal yang itu Allah Ta'ala sudah cukup, nggak perlu harus betul-betul sama persis dalam setiap hal. Sampai dalam masalah cinta, dalam masalah berhubungan intim juga, ya itu sulit. Ya, kalau memang dituntut seperti itu sama saja menyatakan tidak ada syariat poligami. Karena terkadang orang-orang membenturkannya itu dengan ayat yang lainnya, seperti ayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah." Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Nah, kadang sebagian orang, nah ini ayatnya. Kan kita bingung. Satu sisi Allah menghalalkan di ayat yang lain, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Tapi di sisi lain kata Allah, enggak mungkin kalian buat adil kepada istri-istri. Lo kan bingung. Ini Allah ini gimana? Kan seperti itu akhirnya nanti manusia. Di satu sisi dibolehkan, kok satu sisi nggak mungkin kalian buat adil kepada istri-istri. Ini kan sama saja kayak ngeprank, kan begitu. Ya kan, kayak ngeprank seperti itu. Maka fahami yang dimaksud oleh Allah Ta'ala di sini, nggak mungkin kalian betul-betul berbuat adil, ya ini perfect, betul-betul sama persis. 1, 2, 3 itu sama semuanya. Kalau ikan tongkol semuanya, kakap semua, misalnya begitu. Ya, sampai seperti itu. Ya, kalau misalnya dengan ini berhubungan intim demikian, sama ini juga harus demikian. Kalau cintanya sama ini juga, ya nggak bisa. Nabi kita saja ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Siapa jawaban Nabi? Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah di antara istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Aisyah. Dan istri Nabi yang lainnya itu sudah tahu bahwasanya Nabi sangat mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Taib. Lalu apakah kita katakan, oh Nabi enggak adil? Apakah seperti itu? Kan tidak. Ya, tetap kita ataupun dikatakan Nabi adalah contoh yang paling adil. Taib. Nah, namun kata Allah Subhanahu wa taala di sini, karena itu janganlah kamu terlalu condong, cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terlantar atau terkatung-katung. Nah, jangan karena kecondongan seorang suami dengan salah satu dari beberapa istrinya mengakibatkan dia berlaku curang, menelantarkan yang lainnya. Nah, ini yang berdosa, ini yang zalim. Itu yang tidak boleh. Karena dia cinta mungkin sama istri yang kedua ataupun yang ketiga, akhirnya istri yang pertama sudah tidak diurus lagi. Ya, nggak pernah diperhatikan lagi, bahkan tidak dipenuhi kebutuhannya dan yang lainnya. Nah, ini perbuatan yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan tidak adil.
bukan ya pada perkara-perkara yang memang di situ ada toleransi. Enggak mungkin ya diberikan sama rata semuanya. Sampai bentuk rumah juga harus sama. Sampai ukuran rumah harus sama, enggak bisa seperti itu. Ya. Kalau ini tipe 46, ini juga tipe 46. Ya susah. Tidak mungkin seperti, bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan itu yang dimaksud. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'il." Siapa saja memiliki dua istri, kemudian dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Pada dasarnya ta'addud ataupun poligami ini dibolehkan oleh Islam dan diperintahkan bagi yang berpoligami untuk berlaku adil. Pada akhir buku ini penulis bawakan bahasan tentang hal ini dalam bab kedudukan wanita dalam Islam. Nanti akan ada bahasan lagi yang berkaitan dengan poligami ini. Kemudian J, di antara hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami sepulang dari safar, suami sholat 2 rakaat di masjid lalu bersetubuh dengan istrinya ataupun berhubungan intim dengan istrinya. Ya, ini hak istri. Sholat ini diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar duha dakhala al-masjida fa shalla rak'atain qabla ay yajlis. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu pulang dari safar, beliau akan sampai di tempat tinggalnya pada waktu duha. Jadi memang beliau sengaja setting waktu. Ya, kalau pulang dari safar, maka beliau usahakan agar sampai di rumah itu waktu duha. Dan beliau melarang seorang suami pulang safar ataupun datang ke rumahnya pada waktu malam. Ini enggak disukai oleh Nabi. Tapi kalaupun tetap mau tidak mau harus malam dia pulangnya, maka hendaknya dikabarkan terlebih dahulu. Ya, infokan kepada istri bahwasanya dia pulangnya atau sampainya ke rumah itu malam. Karena dahulu biasanya orang-orang ataupun seorang yang safar itu ketika dia memang harus sampai di tempat tinggalnya itu, tempat istrinya itu malam, maka dia akan mengirimkan seorang untuk lebih cepat. Ya, untuk lebih cepat sampai ke rumah istrinya untuk ngabarkan suamimu nanti kemungkinan malam sampainya. Nah, begitu dia. Itu syariatnya, itu sunnahnya. Dan jangan sampai seorang suami pulang ke rumah pada waktu malam tanpa menginformasikan kepada istri atau tiba-tiba pulang. Ya, jangan sampai seperti itu. Taib. Nah, kata Nabi SAW, kata Ka'ab bin Malik, kita baca terjemahnya tadi ya, bahwa Nabi SAW apabila pulang dari safar itu pada waktu duha, beliau akan mendatangi masjid terlebih dahulu, lantas beliau mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum beliau duduk di masjid. Kemudian hendaklah suami mengutus seorang untuk memberi kabar kedatangannya. Nah ini, agar mereka ataupun keluarga dapat bersiap-siap memberi sambutan atau berkomunikasi melalui telepon atau handphone pada zaman sekarang. Kalau dulu ngutus orang dengan menggunakan kendaraan yang lebih cepat, biasanya menggunakan kuda. Ya, karena memang unta itu jalannya santai. Dia dijuluki Safinatus Sahra. Unta itu perahu, ya, perahu daratan. Karena memang kayak perahu gitu, kayak di atas gitu ya. Jadi kayak ada gelombang rasanya. Ya. Jadi kalau kuda kan memang dipacu. Taib. Jadi seperti itu. Kalau sekarang ya nggak perlu demikian. Bisa hampir rata-rata semua memiliki alat komunikasi yang bisa dihubungi secara langsung, bisa berbicara, bahkan bisa video call karena gitu ya, langsung melihat wajahnya. Dan pada malam itu hendaklah ia tidak langsung tidur sebelum memenuhi hajat biologis istrinya jika ia mampu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amhilu hatta tadkhulu lailan aw isha'an likai tamtashitus sya'ishah wa tastahiddal mughibah al-kais kata Nabi. Janganlah tergesa-gesa hingga engkau dapat datang pada waktu malam, yaitu di waktu isya, agar dia istrimu sempat menyisir rambut yang kusut
dan sempat istihdad. Istihdad yaitu mencukur bulu kemaluannya menggunakan alat yang tajam, had, sesuatu yang had untuk mencukur kemaluannya. Selanjutnya hendaklah engkau menggaulinya. Jadi apa tujuannya? Tidak tergesa-gesa langsung datang ke rumah, menginformasikan terlebih dahulu supaya istri juga bersiap-siap untuk berdandan, karena biasanya kalau ditinggal suami dia kurang menjaga penampilan. Suami nggak ada di rumah kok, ya udah biarkan aja acak-acakan begitu. Biasanya seperti itu. Itu umumnya wanita-wanita solihah, ya. Umumnya wanita soleh seperti itu. Justru yang dicurigai ketika suaminya pergi baru dia bersoleh. Itu curiga, ya, itu menimbulkan curiga yang seperti itu. Tapi wanita solihah dia akan meninggalkan yang namanya soleh-soleh karena dia disibukkan dengan aktivitas rumah. Tapi ketika suaminya mau datang maka dia akan berusaha untuk berpenampilan, berdandan. Nah, seperti itu untuk menggembirakan suaminya dan untuk menyambut, ya, bahasa kita kan pujaan hati gitu ya. Pujaan hati. Taib. Jadi tujuannya itu hikmahnya. Sehingga istri punya waktu untuk bersiap-siap. Ya, setidaknya kalau ditinggal dalam waktu yang lama dia bisa menyempurnakan sunnah fitrahnya, motong kukunya, kemudian mencabut bulu ketiaknya, mencukur kemaluannya, sehingga sang suami ketika datang sudah mendapati dalam keadaan jahisah, kan begitu, sudah dalam keadaan terhidang. Ya, karena hidangan bagi seorang suami itu ada dua, hidangan makan dan hidangan untuk berhubungan intim. Demikian sejumlah hak istri yang harus ditunaikan suami. Sungguh memenuhi hak istri adalah faktor penyelamat rumah tangga serta sebagai sebab dijauhkan dari segala permasalahan keluarga yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga. Selain itu, ia akan menghadirkan rasa aman, tentram, damai dan rasa cinta serta kasih sayang. Kemudian yang ataupun yang terakhir dari bab ke-10. Hak istri yang wajib dipenuhi suami, waspadalah terhadap fitnah wanita. Kecintaan suami terhadap istri dan sebaliknya tidak boleh menjadikan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tidak boleh juga mereka berbuat dosa dan maksiat karena ingin mendapatkan keridhaan dari pasangan masing-masing. Jadi jangan sampai dengan alasan cinta lalu membiarkan perkara yang terlarang. Ya, enggak boleh. Atau ridho dengan sesuatu yang terlarang. Terlebih lagi seorang suami. Ya, jangan sampai dia meridhoi hal-hal yang terlarang dilakukan oleh sang istri hanya karena alasan cinta ataupun ya dia ridho dengan istri, sayang sama istri. Nah, ini bahaya. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurunkan ayat ini, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu hanya untuk menyenangkan hati istri-istrimu, hanya untuk mencari ridho istrimu, hanya untuk bela-belain sebagian dari istri, ya, sehingga kau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah taala telah mewajibkan kepadamu agar kamu membebaskan diri dari sumpah, ya, agar kamu membebaskan diri dari sumpahmu itu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengkonsumsi madu yang ada di rumah Zainab, ya, dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
tinggal bersama Zainab ataupun jatahnya Zainab, ya, binti Jahash. Jatah bermalamnya Zainab binti Jahash. Nabi SAW bersamanya dan meminum madu yang disuguhkan oleh istrinya Zainab. Lalu aku dan Hafsah pun sepakat. Aku di sini maksudnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha dengan Hafsah, sepakatan mereka, kompakan. Yuk kompakan kita yuk. Gitu ya. Sepakat keduanya untuk berkata kepada beliau, kalau Nabi nanti ke rumahku, mungkin begitu ya kata Aisyah, atau ke rumahmu wahai Hafsah, bilang, mulutmu kok bau semenjak pulang dari rumah Zainab. Nah, kan begitu kan? Kok habis dari rumah Zainab kok bau mulutnya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Ya, sepakat ya? Ya, begitu ya. Kompakan keduanya. Taib. Yaitu aroma maghofir ya, maghofir tumbuhan yang getahnya itu memang dia manis, tapi aromanya tidak sedap, gitu ya, bau. Taib. Jadi sepakat mereka. Akhirnya ya, lalu aku dan Hafsah sepakat berkata saat ditemui beliau, apakah engkau makan maghofir, yaitu getah lengket dan manis yang berbau tak sedap? Aku mendapati dirimu memiliki aroma maghofir. Beliau pun menjawab, enggak, kata Nabi. Enggak ada aku makan maghofir. Justru tadi aku minum madu di rumahnya Zainab. Ya, aku minum madu. Ya sudah, aku tidak akan mengulangi lagi. Maksudnya aku tidak akan minum madu lagi, dan aku bersumpah enggak akan minum madu itu lagi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara untuk mencari keridhaan Aisyah dan Hafsah. Ya, ketika datangi Aisyah ataupun Hafsah, bau ya Rasulullah. Makan maghofir kah? Enggak, madu. Enggak, ini maghofir, ini bau ini kan begitu. Enggak madu, ya sudah. Demi Allah kan, seperti itu. Aku tidak akan minum madu yang disuguhkan lagi oleh Zainab. Turun ayat ini. Kenapa mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah wahai Nabi? Hanya untuk mencari ridhonya sebagian istri Aisyah dan Hafsah pada waktu itu. Maka jangan kamu beberkan hal ini kepada seorang pun. Turunlah ayat ini. Nah, dari sini Allah Ta'ala telah memperingatkan kaum laki-laki agar tidak terfitnah dengan wanita, terutama bagi seorang laki-laki yang punya beberapa istri. Kadang ya seperti itu. Ada saja tingkah laku mereka yang membuat si suami supaya tidak suka ataupun benci dengan madunya yang lain, dengan istrinya yang lain. Begitu juga kaum wanita agar tidak terfitnah dengan laki-laki. Ya, kadang juga ada sebagian istri membuat suaminya itu supaya tidak suka sama ibunya. Nah, gitu ya. Ataupun tidak suka dengan keluarganya. Nah, jangan sampai tertipu dan jangan sampai terfitnah dengan wanita. Tetap berbuat baik dia dengan ibunya. Ya, jika seorang suami punya ibu, tetap dia berbuat baik dengan bibi-bibinya, karena saudari perempuan ibu itu manzilatul kata Nabi. Ya, akhwal ataupun kholat manzilatul saudari perempuan ibu itu satu tingkatan, sama seperti ibu, jadi berbuat baik, nyambung silaturahim, dan pintu rizki itu dengan menyambung silaturahim. Jadi sungguh perbuatan seorang istri yang menjauhkan suaminya dari keluarganya ini akan menutup pintu rizki keluarganya, akan menutup pintu rizki suaminya. Itu sangat disayangkan. Kadang ada saja seperti itu. Seorang wanita atau seorang istri berusaha untuk menjauhkan suaminya dari keluarga, padahal itu adalah pintu rizki. Ya, itu pintu rizki. Taib. Bahkan dua kata Nabi SAW, dengan sebab silaturahmi ada dua keutamaan. Ya, dengan sebab silaturahmi apa itu? Memperpanjang umur dan meluaskan rezeki. Itu dua. Ya. Dan memperpanjang umur ini juga ada dua maknanya. Betul-betul Allah tambah umurnya, tapi dengan kebaikan, sehingga orang lebih lama mendapatkan manfaat dari dirinya. Ya, kenapa? Karena silaturahmi. Kemudian makna Allah panjangkan umurnya, maksudnya walaupun umurnya pendek,
tapi setelah meninggal manfaat dirinya itu tetap digunakan oleh manusia seperti dia panjang umur, seperti seakan-akan dia masih hidup. Kenapa? Karena buah dari kebaikannya itu masih dimanfaatkan oleh manusia. Jadi seakan-akan itu masih hidup. Ya, seakan-akan masih hidup dia. Hartanya masih dipakai oleh puluhan orang. Jadi seperti dia membiayain orang, kan begitu. Nah itu buah dari silah rahim, ya, silaturahmi. Nah, maka dari itu jangan seorang suami tertipu. Ya, jangan sampai seorang suami terfitnah dengan istrinya, dengan menjauhkan dia dari keluarga, akhirnya dia terfitnah, ikut-ikutan dia membenci keluarganya sendiri. Nauzubillah. Sehingga dia benci keluarga ayahnya, benci keluarga ibunya. Jangan. Karena ini justru akan menutup pintu-pintu kebaikan. Taib ya. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 14 dan seterusnya, wahai orang-orang yang beriman, di antara pasangan kalian atau di antara istri-istri kalian atau di antara anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka, kata Nabi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fahdharuhum, berhati-hatilah kalian terhadap istri dan anak kalian. Jangan sampai istri dan anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Wa in ta'fu wa tasfahu, tapi jika kalian memaafkan, jika kalian menyantuni dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya harta kalian ataupun anak kalian itu adalah ujian, cobaan bagi kalian, fitnah bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan mereka terhadap apa yang diinginkan oleh diri mereka, syahwat mereka, yaitu keinginan mereka terhadap wanita ataupun perempuan, kecintaan mereka terhadap anak, harta benda yang berlimpah bertumpuk dalam bentuk emas, perak ataupun kuda-kuda pilihan ataupun hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Artinya keinginan manusia terhadap wanita, keinginan manusia ataupun laki-laki terhadap anak, keinginan ya manusia itu terhadap harta yang melimpah, ini manusiawi, tapi jangan sampai terfitnah sehingga menjauhkan mereka dari kebaikan demi kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan fitnah wanita. Wanita adalah kurang akal dan kurang agamanya, sehingga bisa membawa laki-laki ataupun suami untuk melakukan perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kekurangan akal dan agama, seperti sibuk untuk mencari urusan-urusan dunia dan membawanya kepada semangat yang berlebihan di dalam mencari dunia, dan hal ini adalah kerusakan yang amat besar. Ya, jadi maksud fitnah itu artinya karena sebab anak akhirnya seorang ayah menjadi bakhil. Karena sebab anak akhirnya seorang ayah disibukkan hanya dunia saja dan melupakan untuk akhirat saja. Disebabkan istri juga demikian. Akhirnya dia disibukkan dengan untuk mencari dunia dan untuk memenuhi tuntutan istri. Akhirnya dia lupa untuk beribadah, dia lupa untuk bermunajat kepada Allah, untuk menuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran,
untuk mempelajari syariat Allah, karena hari-harinya hanya disibukkan dengan mencari harta, uang, penghasilan dan penghasilan. Nah, berarti dia telah terfitnah. Dia telah terfitnah dengan sebab wanita ataupun anaknya, terutama wanita di sini. Ya, jadi jangan sampai seorang laki-laki yang kuat agamanya menjadi melemah karena terikut dengan wanita yang lemah agamanya. Jangan sampai seorang laki-laki yang kuat akalnya menjadi lemah berakalnya, lemah berfikirnya karena terlalu mengikuti dan terfitnah dengan wanita yang kurang akalnya. Itu maksudnya. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sesungguhnya dunia ini sangatlah manis dan indah. Sesungguhnya Allah memberikan kekuasaan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan bagi manusia, khususnya kaum laki-laki, untuk mengelola dunia sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan dari dunia. Itu memang Allah yang mudahkan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menutup dan menjadikan dunia ini sulit untuk dikelola, maka sulit kita untuk menggali permukaan bumi ini, sehingga kita enggak dapat apapun dari apa yang dikandung oleh bumi ini. Tapi karena Allah mudahkan, Allah ilhamkan ke dalam fikiran-fikiran manusia untuk buat ini, buat alat ini. Tujuannya apa? Untuk mengambil dan membongkar kekayaan yang Allah Ta'ala simpan di dalam perut bumi. Allah yang ilhamkan itu. Tidak hanya pada akal orang-orang mukmin saja, bahkan Allah ilhamkan pada akal orang-orang kafir, sehingga terbukalah bumi ini. Ya. Namun jangan sampai terfitnah. Nah, itu masalahnya. Karena enggak mungkin kita katakan, oh saya pintar ini memang karena diri saya sendiri. Allah enggak ada di situ beri apa-apa. Nauzubillah. Ini adalah kesombongan. Tidak ada orang-orang yang berkata demikian dan menafikan ya karunia Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia akan terkena siksaan Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dunia ini sangatlah indah dan manis. Allah memberikan kemampuan kepada kalian untuk mengelola dunia ini dan mengambil keuntungan darinya. Lalu dia melihat bagaimana kalian berbuat. Ya, sehingga muncullah di dalam kepala manusia bagaimana buat makanan ini, makanan itu, makanan ini, makanan itu yang dia jual kemudian dapat keuntungan. Allah yang ilhamkan itu. Sehingga dia bisa mengemas makanan jenis ini yang mungkin orang lain enggak pernah terpikir itu. Dia mampu mendapatkan itu. Dari mana? Apakah dari dirinya pribadi? Tidak. Allah Ta'ala yang ilhamkan itu. Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan dia untuk mencampurkan zat ini dan zat ini, zat ini, sehingga akan mendapatkan formula yang bisa menjadi obat untuk ini, untuk itu. Allah yang ilhamkan. Supaya hatinya itu condong, coba sih bahan yang ini, ya, coba bahan yang ini, coba ini. Manusia mencoba-coba, akhirnya Allah temukan, ya, sehingga itu bisa menjadi penghasilan bagi dia dan Allah luaskan. Allah jadikan manusia butuh dengan ya karyanya dia, usahanya dia, sehingga dia mendapatkan hasil yang banyak. Nah, ini yang dimaksud. Allah mampukan, Allah berikan kemampuan manusia untuk itu. Lalu fayanzuru kaifa ta'malun. Allah memperhatikan apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya. Tapi hati-hatilah kata Nabi terhadap fitnah dunia. Karena kalau sudah Allah buka, sibuk kita. Sibuk masuk terus pesanan misalnya kan. Sibuk terus. Minta ini, minta itu, minta, lupa sudah sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan agama Allah, lupa dengan ibadah, lupa dengan bekal murni akhirat. Ibadah yang membutuhkan waktu juga. Enggak bisa kita zikir sambil kerja. Harus punya waktu khusus untuk sholat, punya waktu khusus untuk baca Quran, punya waktu khusus untuk menelaah hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita butuhkan untuk ibadah kita, untuk memperbaiki diri kita. Itu butuh waktu. Maka luangkan waktu, jangan dunia terus. Itu kata Nabi, fattaqud dunya
hati-hati kalian dengan fitnah dunia. Wattaqun nisa, hati-hati dengan fitnah wanita yang menuntut ini, menuntut itu, menuntut ini sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna awwala fitnah Bani Israel, fitnah pertama menimpa Bani Israel itu dari wanita, ya, dari wanita atau dari kalangan karena sebab wanita. Hendaklah seorang muslim benar-benar waspada terhadap fitnah ini, karena di antara manusia ada yang terseret oleh kecintaannya yang berlebihan terhadap istrinya sehingga dia berbuat durhaka pada kedua orang tua. Nah, ini dia. Ini tadi yang sudah kita sebutkan atau saya sebutkan tadi. Ya, ada kaum laki-laki ataupun para suami terfitnah dengan istrinya sehingga menyebabkan dia durhaka kepada orang tuanya sendiri, kepada ayah ibunya sendiri. Ini sangat disayangkan, seorang suami atau seorang laki-laki harus terjerumus dalam perbuatan durhaka kepada ayah ibunya gara-gara istri, gara-gara fitnah istrinya. Ya, atau sampai memutuskan silaturahmi atau berbuat kerusakan di muka bumi ini, maksiat yang lainnya, sehingga laknat Allah akan menimpanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi an tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Ini enggak ringan ya, memutus silaturahmi itu bukan dosa ringan. Dosa yang layak bagi mereka mendapatkan laknat Allah. Orang-orang yang memutus silaturahim. Jadi jangan putus silaturahim, apalagi seorang suami hanya gara-gara istri, dia benci keluarganya. Nauzubillah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sekiranya ketika kalian berkuasa di muka bumi ini, kalian berbuat kerusakan dengan memutuskan hubungan kekeluargaan, memutuskan silaturahmi karena kalian mendapatkan kekuasaan, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, lalu mereka akan dibuat tuli pendengarannya dan akan dibutakan penglihatannya. Taib ya. Jadi di antara manusia ada yang diseret oleh kecintaan kepada istrinya untuk mencari harta yang haram. Nah, ada juga seperti itu. Ada para suami yang terfitnah dengan istrinya sehingga memutuskan silaturahim, durhaka kepada kedua orang tua. Ada juga para suami yang terfitnah dengan istrinya sehingga menghalalkan segala cara. Karena istrinya menuntut ini, menuntut itu, menuntut ini, menuntut itu, akhirnya ya udahlah. Enggak ada masalah, pokoknya ambil semua proyek. Ambil semua usaha, kerjakan saja, laksanakan saja. Yang penting dapat fulus. Enggak peduli mau halal, mau haram, itu ambil saja sudah, yang penting banyak. Nauzubillah. Inilah laki-laki yang terfitnah dengan kebengkokan wanita tadi. Ya, dengan kekurangan agamanya, kekurangan akalnya, malah justru dia terikut yang seharusnya dia lebih kuat agamanya, seharusnya seorang suami lebih kuat ya akalnya. Taib. Jadi di antara manusia ada yang diseret oleh kecintaannya kepada istrinya untuk mencari harta yang haram, untuk memenuhi kecintaan tersebut dan memuaskan syahwat. Di antara mereka ada yang memutuskan silaturahim, ada pula yang tidak berbuat baik ataupun tidak berbakti kepada kedua orang tua dengan sebab istri. Di antara mereka pun ada yang saling memusuhi dengan tetangganya dengan sebab ulah istrinya. Maka dari itu hendaklah seorang berhati-hati terhadap fitnah wanita. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesaikan bab yang ke-10 di poin yang terakhir ini atau sampai di poin K ya. Insyaallah nanti kita akan bahas di bab yang ke-11, hak suami yang wajib dipenuhi istri. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, mungkin ada yang bertanya, silahkan fadhal. Seorang wanita yang bisa kaitannya anak di dalam perempuan seperti dengan kata-kata kalau di sini tidak ada foto ya seperti Jawa misalkan SMA
libur atau mungkin keperluan untuk pulang atau balik kembali masuk ke sekolah, apakah masuk kategori yang bisa diperbolehkannya dia berangkat sendiri tanpa didampingi oleh mahram, atau ada batasan mungkin kalau SMP masih terlalu kecil ya, masih perlu berdampingan, tapi kalau kuliah mungkin masuk kategori itu mungkin nanti kalau ditanya ketika nanti dia kuliah juga pasti berpisah dengan orang tuanya atau orang tuanya, itu kan dia pasti banyak aktivitas di luar bersama dengan teman kuliah dan dia keperluan sekolah. Mohon arahnya Assalamualaikum. Ya, untuk masalah safarnya seorang wanita, dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut jika safarnya tersebut tanpa mahram. Ya, dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersamanya ada mahramnya. Ini bagi wanita yang mungkin ada suami tapi suaminya tidak bisa menemani, atau mungkin seorang wanita yang belum punya suami, karena suami itu bukan mahram. Ya, suami itu bukan mahram, tapi bisa dijadikan teman untuk safar. Ya, ketika udah punya suami, ya suami kan lebih utama. Nah, mahram itu ya ini laki-laki, keluarga laki-laki yang terdekat dengannya, abang, saudara laki-lakinya, pamannya kan itu ya, atau ayahnya. Jadi hal ini sudah dijelaskan juga oleh para ulama kita bahwasanya seorang wanita itu ketika safar keluar dari tempat tinggalnya, dari kotanya, maka hendaknya bersama teman, ya bersama mahram tadi. Mungkin kita menganggap bahwasanya ini hanya untuk perempuan saja. Sebenarnya untuk laki-laki juga, Nabi tidak menyukai seorang laki-laki itu safar sendirian. Ya, kalau sekiranya seorang itu mengetahui betapa bahayanya seorang yang safar sendirian, maka dia tidak akan bersafar sendirian. Hingga sangat disukai seorang laki-laki sekalipun safar itu hendaknya bersama teman, bersama rombongan, dan nanti mengangkat rois ataupun mengangkat ya kepala rombongan. Ya, mengangkat kepala rombongan. Tapi ini bukan wajib bagi kaum laki-laki harus ditemani. Cuma ini untuk menunjukkan bahwasanya laki-laki sekalipun sangat disukai ketika safar ada teman. Nah, ini tujuannya adalah untuk penjagaan. Allah Ta'ala ingin menjaga orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan di dalam perjalanan mereka. Dan jangan kita menganggap bahwasanya sudah aman kok. Ya, perjalanan hari ini sudah aman. Ya, ketika syariat itu tetap ada, sebagaimana mengqashar salat, awal-awalnya dulu, ya, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat yang membolehkan memendekkan salat bagi orang safar, tujuannya apa? Karena untuk mencegah mereka dari rasa takut. Kalau ketemu musuh, jadi dipendekkan. Itu asal muasalnya. Makanya Umar bin Khattab itu pernah tanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, kan ini udah aman, masih qashar juga, kan begitu? Kan udah aman. Dalam safar itu kita udah menguasai, kaum muslimin sudah berkuasa sehingga nggak ada yang berani lagi mengganggu orang-orang Islam. Apa tetap masih diqashar? Maka kata Nabi, ini sedekah dari Allah. Ambillah sedekah darinya. Ya, artinya ketika itu udah disyariatkan oleh Allah Ta'ala, ya udah. Walaupun mungkin hikmah di awal diturunkan, mungkin kita anggap itu sudah tidak ada, ataupun sebab disyariatkan itu mungkin ya sebab disyariatkan di awal kan begitu. Sebab turunnya itu sudah tidak ada di zaman kita. Ya, sama seperti sebagian orang yang menganggap kan sudah aman dalam safar, sehingga wanita itu nggak perlu lagi mahram. Maka kita katakan tetap, karena itu syariat. Ya, karena itu syariat. Maka untuk seorang wanita ketika dia hendak safar, ya hendaknya mereka ataupun wanita tersebut bersama mahramnya. Lalu bagaimana dengan safarnya para wanita yang ada hajat ataupun kebutuhan yang mendesak?
Ya, di sana para ulama juga menyebutkan ini dikecualikan pada para wanita yang ada kebutuhan darurat, sehingga boleh mereka untuk bersafar tanpa mahram. Dan di antara contoh yang mereka berikan yaitu para wanita yang di tempat tinggalnya terjadi kekacauan, dan manusia memang dituntut pada waktu itu harus meninggalkan tempat tinggalnya ataupun hijrah, sementara mahramnya nggak ada. Maka yang seperti ini darurat, dia boleh keluar dari tempat tinggalnya tanpa mahram. Nah, yang seperti ini. Atau misalnya dia memiliki satu penyakit yang proses pengobatannya tersebut itu harus keluar kota. Ya, itu harus keluar kotanya, dan dia harus safar. Dan di tempat tinggalnya memang nggak ada metode pengobatan karena ini sudah kondisinya darurat, sakit yang nggak ketulungan dan bahaya yang bisa menjalar penyakit tersebut, harus diangkat dan ahlinya tidak ada di situ tempatnya, dia harus keluar kota. Nah, yang seperti ini bisa dijadikan alasan yang berkaitan dengan nyawanya, berkaitan dengan kehidupannya, kesehatannya, ya, ataupun keselamatan, ini bisa masuk kategori mendesak. Tapi kalau untuk belajar, ya, ataupun seperti sekarang ini pondok pesantren, maka saya melihatnya ini bukan kebutuhan mendesak. Kenapa? Karena masih bisa belajar di tempat tinggalnya. Ya, masih bisa belajar di tempat tinggalnya. Ya, maka solusinya ya dia berusaha untuk mencari dari keluarganya itu yang bisa menemani dia untuk mengantarkan dia ke tempat belajarnya, ke pondok pesantrennya, ke sekolahnya, ataupun ya ke tempat belajarnya, tempat perkuliahannya. Sesampainya di sana nanti ya nggak apa-apa, mahramnya kembali lagi ke tempat tinggalnya. Nah, jadi seperti itu dibolehkan. Adapun dengan berangkatnya dia sendiri keluar kota, maka ini termasuk pelanggaran dari apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang wanita hendaknya bersamanya ada mahram ketika mereka melakukan safar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun yang dimaksud di situ hajat, kebutuhan yang mendesak, yaitu tadi berkaitan dengan kebutuhan yang memang tidak mungkin mereka dapatkan itu di tempat tinggalnya. Ya, memang harus ke sana, dan itu berkaitan dengan keselamatan diri, jiwanya, keluarganya mungkin, atau kehormatannya, berkaitan dengan kehormatannya, sehingga dia harus ke sana. Apabila dia tinggal di tempat itu, kehormatannya itu akan terancam kehormatannya, dan tidak ada yang bisa menemani dia untuk keluar kota, untuk pindah misalnya, atau untuk lari pergi. Maka enggak apa-apa dia untuk pergi. Baik, wallahu a'lam. Tapi selain itu maka kembali kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya mereka ataupun para wanita bersama mahramnya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di luar dari kasus ini, tapi berkaitan dengan bulan awal hari lahiran Rasulullah. Pertanyaan saya, kalau Rasulullah itu puasa Senin Kamis, ada yang merupakan dosa amal berat yang diangkat pada Senin dan Kamis. Dan itu beliau berpendapat beliau hari Senin merupakan hari lahiran beliau. Pertanyaan saya, kalau misalnya kita mau mengikuti saumnya tadi, tapi lahirnya hari Rabu, boleh nggak setiap hari Rabu dan puasa untuk menjadi kelahiran kita? Terima kasih. wabarakatuh. Iya. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah taala menjadikan dari sebagian perkara di dalam agama berkaitan dengan Nabi itu jadi syariat. Ya. Allah taala menjadikan sebagian syariat di dalam Islam itu berkaitan dengan Nabi. Ya. Atau juga berkaitan dengan manusia. Itu hak Allah Subhanahu wa taala.
Seperti Allah Ta'ala mengaitkan ibadah itu dengan masuknya kita ke dalam masjid. Ya, Allah syariatkan. Demikian juga Allah Ta'ala syariatkan ketika muslim ketemu muslim. Allah syariatkan salam ataupun berjabatan tangan gugur dosa. Ya, makanya Nabi kalau berjabatan tangan agak lama. Ya, dengan harapan supaya lebih banyak dosa yang gugur. Nah, begitu juga. Nah, itu hak Allah. Membuat syariat seperti itu hak Allah. Bahkan Nabi sendiri tidak ada haknya buat syariat. Ya, gitu ya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menentukan sesuatu itu disyariatkan di dalam Islam, ya ada dalilnya dari Al-Qur'an ataupun hadis. Kalau misalnya setiap seorang yang dibolehkan puasa pada kelahirannya, ini namanya membuat syariat lagi, karena puasa itu adalah syariat. Ya, puasa itu dijadikan di dalam Islam itu syariat. Menentukan puasa itu di waktu-waktu tertentu itu harus butuh dalil yang menguatkan. Nah, kita tidak dapat ada dalil yang membolehkan bagi kita untuk berpuasa di hari kelahiran kita. Gak ada dalilnya. Maka perbuatan seperti ini bisa jatuh kepada bid'ah, muhdats, dan perkara bid'ah itu bisa menyesatkan. Ya, bisa menyesatkan. Sehingga itu tidak ada. Karena itu perkara yang mengada-ngada, berpuasa pada hari kelahiran kita. Adapun ketika Nabi mengatakan bahwasanya beliau dilahirkan di hari Senin dan beliau senang, beliau suka berpuasa di hari itu, di hari Senin itu, karena Allah Ta'ala sudah menetapkan itu, mengesahkan itu. Ya, caranya bagaimana? Ya melalui Nabi SAW. Dengan ya disyariatkannya bagi kita puasa sunnah Senin dan Kamis. Nah, keutamaan puasa Senin apa? Yaitu tadi, selain itu hari diampuninya dosa-dosa, hari itu juga sekaligus hari kelahiran Nabi SAW. Begitu juga dengan hari Kamis. Keutamaan Kamis adalah hari di mana Allah Ta'ala meminta laporan-laporan dari para malaikatnya dari catatan hamba dalam sepekan, itu di hari Kamis diangkat ke langit. Nah, Nabi SAW senang, suka ya catatan-catatan amalnya tersebut ketika diangkat beliau dalam keadaan puasa. Memang ada syariatnya seperti itu. Adapun kita menentukan syariat puasa pada saat hari ulang tahun kita, itu bid'ah namanya, mengada-ngada dan membuat tandingan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbuatan yang tidak dibolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Cukup ya? Baik. Ya, mungkin cukup dulu untuk sampai di sini, insyaallah. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, dan pekan depan ini insyaallah anak yang safar. Ya, qadarullah masyaallah. Pekan depan, kalau kemarin ada beberapa kegiatan di sini ya, dan saya juga memang ada jadwal safar pas di sini ada kegiatan, dan pekan depan ada daurah ya di luar kota. Ada daurah di luar kota itu dari Jumat sampai Ahad ya, dari Jumat sampai Ahad. Jadi mohon maaf, dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi lah insyaallah di pertemuan berikutnya. Ini saja dari saya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.